Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunnatan lillahi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, sebagaimana kita bersama pengajian yang lalu kita diperingatkan arif nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka anka la takum bi nafsi. Kemarin diperingatkan kita jangan mengatur diri kita soal sandang pangan ekonomi apa saja kalau sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut-ikut mengatur ini seperti mengambil kompetensi lain kita. Juga ada bukan tidak ada seekor binatang melata pun ya, termasuk manusia, melainkan Allah telah mencukupi rezekinya. Ini Allah telah mencukupi rezeki. Namun ada penjelasan yang dicukupi oleh Allah, yaitu rezeki yang bila tidak rezeki itu manusia mati, tidak bisa hidup. Misalkan segelas air, kalau tidak segelas air itu dia mati, ya segelas air itulah yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ada yang berlebihan yang tidak boleh. Kecuali bila dasarilah bila, artinya maksud ngatur itu ngatur yang tidak ada dasar lillah diperintah, hanya getaran kemauan manusiawi semata. Ini kecenderungan ini itu dan sebagainya ngatur, tidak ada kesadaran lillah dan billah. Ini yang dimaksud kita tidak boleh mengatur di dalam hal tasawuf ini di Al-Hikam Ahad pagi ini itu. Ya, tapi kalau dasar kita itu lillah billah, ya berarti yang mengatur bukan kita, Allah Subhanahu wa taala billah. Berarti bukan kita, bukan untuk saya, tapi melaksanakan perintah lillah. Ya, alhamdulillah ini ajan lillah billah ini satu mudah sekali. Ya. Jadi mengatur itu baik harta sedikit maupun banyak tidak boleh kecuali dengan lillah dan billah. Sekali lagi rezeki yang tanggung adalah ya
Bila tanpa rezeki itu manusia mati yang ditanggung oleh Allah Ta'ala, lainnya tidak tanggung. Kemudian kalau kita berlebih-lebihan pada masyarakat, ini banyak yang kelaparan, kekurangan, kemiskinan, alhamdulillah. Kita bekerja sungguh-sungguh sudah banyak berlimpah-limpah rezekinya, harta bendanya, terus meningkatkan. Ini tidak boleh israf melampaui batas. Ini tidak bisa lillah karena melampaui batas. Kecuali memang benar-benar untuk perjuangan. Setelah memahami manusia banyak kekurangan, temannya, tetangganya, saudaranya, perjuangannya, maka didorong untuk andil hikmah pada perjuangan kemanusiaan dan yang lainnya. Maka dia berangkat bekerja keras, itu ya itu diperkenankan. Tapi ya benarkah demikian atau hanya bujukan nafsu semata? Kalau yang benar-benar hasil dari para kerja keras itu tentunya disalurkan dalam satu perjuangan. Dan alhamdulillah ini ada perjuangan kesadaran di akhir zaman ini. Adik para hadirin kita koreksi kadang kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihatuka fima dzumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kegiatanmu mengusahakan apa-apa yang telah dijamin Allah bagimu, yaitu rizkimu. Satu segi pada waktu trader, ya, di samping ketraderan dan kenggelonjomanmu melaksanakan apa-apa yang dikehendaki, diamanatkan Allah kepadamu, itu menunjukkan butanya mata hatimu. Ini kata kegiatan berjuang usaha apa saja yang dijamin Allah rezeki. Satu segi kita trader atau gelonjong, nah ini itulah menunjukkan bahwa butanya mata hati kita. Mari kita koreksi bagaimana keadaan kita masing-masing. Berjuang mengusahakan kok bersamaan itu kita trader atau gelonjong, itu fakta bahwa itulah buta mata hati kita. Mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Para hadirat yang kami hormati, mari ini soal yang sangat pokok di dalam suatu perjuangan. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Mari para hadirin hadirat, kalau anak-anak ini belajar, akan mengajar, akan istirahat, ini, benarkah sudah dijiwai lillah billah dalam waktu ya? Perbedaan lillah dan billah dengan tidak, ini bumi langit dah lebih jauh daripada itu. Linapsi tidak dalilah, ini panjang besar rentetannya, kerusakannya,
kerusakannya. Satu contoh berarti kita dicipta hanya untuk Allah, ila liya'buduni Allah. Diberi alam semesta, udara, bumi, matahari, air, tumbuhan, binatang, ternak. Diberikan kepada kita manusia di dalam perjalanan hidup dalam rangka hanya mengabdi kepadaku Allah Ta'ala. Di saat dia pelaksanaan itu ada niat lillah billah setelah bagi dia, sungguh betapa indahnya. Orang yang punya sifat dzulumun kafar, tempat mahal khata' wa nisyan, dzuluman jahula, kok tempat sosialnya jadi ibadah, pasarnya jadi ibadah, ladangnya jadi ibadah, kampusnya jadi ibadah, karena dilihat dengan ilah dan bila. Sungguh betapa indahnya para hadirin. Kalau sungguh-sungguh bila, belum lagi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ku simpen di hati hambaku yang ku cintai. Para hadirin, di saat dia ikhlas hatinya, sesungguhnya itu bukan karakter manusia, tapi adalah anugerah Allah, siri Allah yang diletakkan di hati manusia, yang dicintai Allah Ta'ala. Itulah betapa indahnya para hadirin. Para ahli tasawuf yang dulu-dulu ini mengejar-ngejar ini para hadirin. Bahkan ada adab tauhid dan syariah secara singkat terpadu, insya Allah kalau kami nggak salah. Di sana dalam Al-Quran disebutkan maksudnya kurang lebih sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsu. Sungguh betapa indahnya kenikmatan berupa cara penerapan nilai agama kita, lillah dan billah, nilai akhlak yang menentukan baik tidaknya manusia dalam perjalanan hidup ini, yaitu selalu merasa kebaikan dari Allah, baik secara lahiriah dari Nabi kita, dari Mbah Yai, dari Ustadz, dari ulama, dari kiai, bahkan kebaikan diri sendiri timbulnya, hati terasa ini dari Allah. Sungguh betapa indahnya para hadirin. Kalau tidak demikian, ini nyalai aturan Allah, di samping merugikan tauhid kita pada Allah Ta'ala. Mari kita koreksikan kita. Sebaliknya, sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Sudahkah di saat kita mengetahui dengan hati, dengan mata kepala, keburukan yang terjadi di dalam makhluk Allah ini, lebih-lebih timbul dari sendiri keburukan itu. Sudahkah merasa itu saka nafsuku, kesalahanku, dosaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, ini belum tepat. Perlu diistighfar, ditobati para hadirin. Para ahli tasawuf kuno dulu tidak berani keluar dari rumah, di masjid, di kamar ngebleng para hadirin.
takut kalau setelah keluar terasa ada peran berat. Memang secara umum belum membudaya akhlak, sadar semua kebaikan dari Allah, merasakan dan sadar merasakan bahwa keburukan yang terjadi pada makhluk Allah terasa di hadapan Allah, kesalahan saya, dosa saya, dan seterusnya. Para hadirin, para hadirat, akhlak ini sangat menentukan. Bejo cilokone antara Nabi Adam dan iblis sekitar itu, para hadirat. Nabi Adam hanya kelihatan Allah, Maha Ghafar Allah, Maha kasih sayang, dan selalu kelihatan dirinya zolamna anfusana, dan harapan fa'ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Hanya yang kelihatan kesalahan saya, yang saya berdosa, zalim. Maka Allah menyintai, mengampuni, menolong Nabi Adam alaihissalam pada hati-hati. Sebaliknya, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Bahaya yang menggambarkan di saat mungkin kita mengetahui orang berbuat maksiat upamanya, pada waktu itu tidak ingat Allah, tidak merasa di hadapan Allah, terus merasa aku yang salah, aku yang dosa. Kok tidak demikian, maka dia akan merasakan akibat dengan mungkin sulit. Kalau orang tasawuf dulu mungkin biasa mudah, enteng, padang atine. Setelah itu kok peteng, ada apa? Itu. Berhati-hatilah kita dalam kehidupan. Bahaya yang menggambarkan, misalkan kita tahu kemaksiatan, maksiat buruk, berarti kamu buruk. Aku enggak maksiat, berarti aku enggak buruk. Istilah bahasa lain, aku lebih baik daripada kamu. Ini ada unsur merasa baik, unsur takabur, tumpuk-tumpuk para hadirin. Itu memang manusia seperti itu yang belum sadar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya sifat zulumun, gelap, dan penyalahgunakan, kafar, enggak syukur, ingkar, dan seterusnya para hadirin. Para hadirat yang kami hormati, mari lillah billah, ini sungguh menentukan sekali dalam perjalanan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentukan sekali bejo cilokonya kita para hadirat. Lebih-lebih dipadu dengan akhlak. Tahu Allah maha agung, maha luhur, maha sempurna, maha. Tahu diri di hadapan Allah, aku yang salah, aku yang zalim, dan seterusnya. Ini paten realisasi dalam jiwa kita. Ini bidang ini, haknya Allah ini yang harus kita laksanakan, kita berikan, kita haturkan di samping bentuk ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya.
sikap kita pada Allah Ta'ala, mental kita pada Allah Ta'ala. Merasa menyala bahwa Allah yang maha agung, maha luhur, maha sempurna, maha. Merasa dirinya salah. Walaupun kelihatan orang lain yang salah. Ini penerapan hati. Di samping yuktikul ladzi haqqin haqqah, bagaimana kita sikap lahiriah? Tadi paten sikap hati di dalam hidup, perjalanan kehidupan ini. Targetnya harus selalu ingat Allah. Dan selalu tahu diri. Pas kita menyaksikan kebaikan, walaupun dari kebaikan timbul dari kita sendiri, tahu diri itu yang menggerakkan Allah. Di saat kita tahu kelemahan dari makhluk lain dari diri, langsung merasa Rabbana dzolamna anfusana, seperti contoh nenek moyang kita para hadirin. Bidang lain kita isi dalam kehidupan lahiriah. Misalkan dia seorang pengajar, orang tua pada anaknya, apalagi anak yang nakal, sikap lahir mungkin ada kebijaksanaan sesuai bidang-bidang lahir tuh. Dengan kasih sayang, tanggung jawab, didoakan, mungkin lahiriah kontradiktif dengan sikap mental kita, itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi sikap batin kita, sikap lahir kita dituntut yang sesuai memberi manfaat yang kita hadapi. Orang tua pada anaknya, guru pada muridnya misalkan. Sikap lahiriah lain mungkin, dituntut lain mungkin. Secara global, sikap yang menguntungkan pada putra kita, sikap yang menguntungkan pada murid kita, dan seterusnya. Begitulah yuktikul ladzi haqqin haqqah, dalam hidup mengisi kehidupan, kemasan dan seterusnya. Di samping kita berdp pada Allah Ta'ala, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mohon ampunan. Di saat kita lupa, disitulah dosa tauhid itu mesti terjadi. Mungkin terjadi dosa syariah juga sama, akhlak hancur barakatuhnya. Maka mari dosa-dosa kita yang telah lalu berupa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, termasuk akibat pelupaan pada Allah itu sendiri juga. Ibarat 10 hari mungkin, atau mungkin 50 tahun usia kita, 60 tahun usia kita presentasikan, kita hitung, ternyata mungkin ini lupanya hampir 99%, bahkan lebih. Mari dosa-dosa yang telah lalu itu kita manfaatkan untuk tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdp pada Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ya di samping kita berjuang jangan sampai lupa lagi, lupa yang telah lalu dan lupa yang akan datang, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, kita tobati, istighfar pada kata-kata. Dosa yang telah lalu mudah-mudahan dan sungguh-sungguh kita termasuk sabda Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, maksudnya kurang lebih, hambaku datang kepadaku
dengan membawa dosa-dosa sepenuh jagat raya ini datang kepadaku. Niscaya aku Allah. Bila dia sungguh-sungguh, asal dia sungguh-sungguh tidak syirik, maka aku Allah akan menyambut kedatangan hambaku dengan ampunanku sepenuh jagat raya ini pula untuk hambaku. Bahkan lebih daripada itu, Allah berfirman yang maksudnya kurang lebih dalam Al-Quran. Mereka hamba Allah, keburukan mereka Allah mengganti dengan bentuk-bentuk kebaikan. Orang usianya 60 tahun, dia gelap gulita, nabrak-nabrak, kurang 1 hari dia tobat kembali jadi hamba Allah. Mungkin lantaran baca sholawat kepada kekasihnya Rasulullah SAW, mungkin lantaran menolong anak yatim dan seterusnya. Allah merubah hati mereka sehingga jadi hamba Allah, diterima tobatnya. Maka dosa berupa kesalahan selama 60 tahun kurang 1 hari itu tidak dibusak, tidak dihapus, tapi dirubah jadi kekayaan, kenikmatan, keuntungan diberikan kepada mereka yang bersangkutan para hadirin. Ini diantaranya kasih sayang Allah pada hambanya, para hadirin. Oleh karena itu mari kita berhati-hati mengetahui kenyataan ini kepada lingkungan kita. Mungkin dalam satu masyarakat, tengah-tengah masyarakat ada orang yang rusak, yang tidak bisa digambarkan rusaknya secara lahiriah. Para hadirin, ini belum tentu, belum finish. Boleh jadi nanti satu saat bila Allah berkehendak dirubah hatinya, dijadikan hamba Allah, maka kehancuran, kerusakan, racun sekian tahun itu tidak dibuang, dibusak, tapi jadi kekayaan yang indah diberikan kepada mereka bersangkutan para hadirin. Maka belum tentu mereka itu. Ya mudah-mudahan umat masyarakat yang alami diberi fadl oleh Allah Subhanahu. Saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokahnya bahaya para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali wa ja'il anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qariba alif bainana ya Rabb. Para hadirat, di samping demikian mari kita berhati-hati. Mereka belum tentu suatu saat mungkin akan dirubah hatinya oleh Allah Ta'ala. Apalagi para pengamal berjuang mendoakan pada Bani Adam, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, beliau Rasulullah SAW, Mbah Yai, pengamal digerakkan berjuang berdoa untuk kebahagiaan manusia, Bani Adam semuanya dan alamin para hadirin. Dan banyak pengamal-pengamal yang sungguh-sungguh ikhlas dalam berdoa itu, baik ikhlas tauhidnya, bergerak seperti robot, istilah satu teknologi, sungguh-sungguh, maka bisa dia bersamaan ikhlas ubudiyah lillah semata, ikhlas tauhid billah yang sungguh-sungguh, bukan terlambat bilahnya, bersamaan. Berarti itu Allah sendiri yang perjalankan merubah keadaan itu. Ini fadl di akhir zaman, di mana Allah merubah dengan anugerahnya Allah lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat barokahnya Mbah Yai Ma'arif Aqidiyah para hadirin, pengamal waidah dan ajian ini para hadirin. Ya mudah-mudahan para hadirin
kita diberi dapat mensyukuri nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, tetangga kita, bangsa kita, bangsa Indonesia, umat manusia pada mudah-mudahan. Mari para hadirat, di samping lillah bila akhlak tadi para hadirat, tadi hubungan pengajian ini tadi, kita ikhtiar, usaha, mengatur ekonomi dan lain-lainnya. Ini tidak boleh karena sudah yang mengatur Allah, kecuali dengan dasar lillah. Berangkatnya inisiatif mengatur, merasa ini dari Allah, perjalanan mengatur diniati ibadah pada Allah Ta'ala. Rezeki yang ditanggung adalah yang tanpa rezeki itu dia mati. Kalau yang berlebih-lebihan ini israf. Ternyata masyarakat banyak suatu uluran tangan ini, baik langsung hubungan materi maupun lewat suatu perjalanan penghambaan, perjuangan dan sebagainya ini. Dan mari para hadirat, kita buktikan karena apa? Walaupun ini lillah, kalau itu berlebihan tidak diperkenankan syariah. Tapi kalau memang dasarnya untuk berjuang untuk orang lain, nah ini harus dibuktikan. Kalau belum sesuai, kita tobat, kita istighfari. Dan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, dapat berjalan lurus dengan apa yang diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Manfaat bagi umat dan masyarakat pada alam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya untuk kita sama kita, mari kita saling maaf-maafkan para hadirat. Saling doa mendoakan satu dengan yang lainnya para hadirat. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beri manfaat masalah barokah bagi peningkatan kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyatarbiyah. Amin ghasyati zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.